Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurhayati dari SMA Negeri 1 Tongas Probolinggo, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan membahas tentang modul 2.2 yaitu 2.2.A.8 tentang koneksi antar materi, pembelajaran sosial dan emosional. Simaklah pemaparan dari saya koneksi antar materi modul 2.2. Dalam pendidikan guru penggerak, saya didampingi oleh fasilitator Ibu Nurhasanah Ratnajuwita SH SPD dan pengajar praktik Ibu Indri Oksari Handayani SPD SD. Dua beliau hebat ini mendampingi saya selama saya menjadi guru penggerak. Koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional yang akan saya paparkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita akan mempelajari tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul ini. Nah, yang mana sebelum mempelajari modul 2.2, saya berpikir bahwa kompetensi sosial murid akan terbentuk dengan sendirinya. Namun, sejalan dengan bertambahnya usia mereka hingga dewasa, hingga dalam kegiatan belajar mengajar, saya hanya fokus pada penyaluran materi pengetahuan saja kepada murid. Nah, setelah mempelajari modul 2.2 ini, ternyata pembelajaran sosial emosional perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan dan fokus murid dalam memulai kegiatan belajar. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, 5 kompetensi sosial emosional; yang kedua, kesadaran penuh atau mindfulness; yang ketiga adalah kesejahteraan psikologis atau well-being. Berkaitan dengan 3 hal mendasar, perubahan yang saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid, yang pertama adalah pengajaran eksplisit, yaitu melakukan pengajaran sebagai implementasi PSI ke pengajaran eksplisit, memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten dalam menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang 5 KSE dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan ragam budaya. Yang kedua, pembelajaran akademik terintegrasi KSE, yaitu dengan mengintegrasikan KSE ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, seni, musik, dan pendidikan jasmani. Yang ketiga adalah keterlibatan murid, yaitu mengajak warga sekolah menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Perubahan yang saya terapkan di kelas dan sekolah bagi rekan sejawat yang pertama menjadi teladan, yaitu menerapkan KSE dalam peran dan tugas menciptakan budaya saling memberi, apresiasi, dan menumbuhkan rasa peduli dengan teman sejawat. Yang kedua, belajar, yaitu membiasakan melakukan refleksi KSE pribadi, berkolaborasi antar rekan sejawat, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk berintrospeksi, dan mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Yang ketiga adalah berkolaborasi, yaitu membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Akhirnya, peran kita sebagai pendidik adalah tugas mulia sekaligus membutuhkan keuletan dan kesabaran. Mari terus belajar, berefleksi, bertumbuh, berbagi, dan berkolaborasi untuk menjadi lebih baik bagi murid-murid kita. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melaksanakan secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Nadiem Makarim.
Pengertian PSE atau pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE yang pertama adalah memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua adalah menekankan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri. Yang ketiga adalah merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Dan yang keempat adalah membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, adalah keterampilan membangun relasi. Yang kelima adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tujuan tersebut akan saya paparkan. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu memahami dan menghayati, mengelola emosi. Yang kedua, manajemen diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga adalah kesadaran sosial, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat adalah keterampilan berelasi, membangun dan menghubungkan hal yang positif. Yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan yang membangun berdasarkan atas kepedulian dalam mempertimbangkan standar etis dan rasa aman untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being. Implementasi KSE di sekolah ada 4. Yang pertama adalah pengajaran eksplisit. Yang kedua, mengintegrasikan dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang keempat, memberikan penguatan KSE pada tenaga pendidik atau guru dan tenaga kependidikan. Penerapan PSE di kelas ada 3 penerapan, yaitu PSE teknik rutin, PSE terintegrasi pada mata pelajaran, dan PSE protokol. PSE rutin merupakan penerapan PSE yang terjadwal, misalnya kegiatan rutin yang dilaksanakan di sekolah seperti kegiatan membuat lingkaran pada pagi hari di mana masing-masing siswa menulis atau menyampaikan apa yang akan dicapai selama belajar pada hari tersebut. Yang kedua adalah PSE terintegrasi mata pelajaran dapat dilakukan di sela-sela penyampaian materi, misalnya dengan diskusi kasus atau diskusi penyelesaian masalah secara berkelompok. Yang ketiga adalah PSE protokol, menjadi kegiatan sekolah yang sudah menjadi sebuah tata tertib dan kebijakan sekolah dilakukan secara mandiri oleh peserta didik, misalnya membangun hubungan sosial yang positif, menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, dan lain sebagainya. PSE teknik stop. S. Berhenti. T. Ambil nafas dalam. O. Amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. P. Selesai dan lanjutkan. Stop sebagai teknik pembelajaran yang bermanfaat dalam membangun kesadaran penuh atau mindfulness, meredakan ketegangan, mengembalikan dan membangun fokus murid. Well-being adalah keadaan pada individu yang digambarkan dengan adanya rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah serta sehat secara fisik dan mental. Kualitas hidup yang baik, dengan kata lain individu dengan well-being yang tinggi menjaga kesehatan secara fisik dan mental agar mampu menyelesaikan tantangan, mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan. Kerangka pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh dalam mewujudkan kesejahteraan psikologis atau well-being yang diadaptasi dari piramida K4 Catanesa dalam How Kids 2017, di mana ada 5 KSE yang harus kita pelajari. 5 KSE tersebut adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, tiba saatnya kita akan mengaitkan materi kompetensi sosial emosional dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1 yang akan kita pelajari secara bersama. Modul 1.1 Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial emosional bertujuan untuk mencapai kesejahteraan psikologis atau well-being. Murid yang mencapai kesejahteraan psikologis diartikan murid yang secara psikologi merasa aman,
nyaman, dan bahagia, sejalan dengan filosofi KHD yang mengartikan pendidikan itu untuk menuntun kekuatan kodrat anak, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kaitan dengan modul 1.2 pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Kaitan dengan modul 1.3 pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak adalah guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan, dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kaitannya dengan modul 1.4 pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif adalah guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman, dan berpengaruh dalam penerapan budaya positif baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Yang terakhir adalah kaitannya dengan modul 2.1 pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan modul 2.2 dari saya, Nur Hayati. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Sampai jumpa.